solusinya bagaimana ini nih, karena semakin saya tegur itu, semakin setengah mati anak-anak ini. Seperti itu. Makanya saya luangkan waktu, oh Papalgo ada, coba saya berdiskusi dengan Papalgo. Mungkin ada solusi yang ditawarkan diberikan kepada saya untuk mampu mengatasi masalah yang saya hadapi. Siapa? Iya, Pak. Iya, Pak. Eee, baik, Bapak. Nah, karena permasalahan-permasalahan itu, jadi alpa juga mereka di dalam, tidak hadir. Hal yang berikut, teman-teman sementara pembelajaran mereka keluar untuk sering ganggu teman-teman yang sementara, mendengarkan mengikuti proses pembelajaran. Dan saya sering panggil, tegur, akhirnya pembelajaran sedang berlangsung di dalam kelas, mengalami hambatan, terganggu, seperti itu, Pak. Jadi, situasi konsentrasi pembelajaran di dalam kelas itu, Pak Balgo, sudah tidak nyaman, begitu. Karena perilaku anak-anak ini, pelajarannya sangat terganggu sekali. Identik, ya, Pak, rencana tindakan. Baik, siap, Pak.
Siap, Bapak. Baik, ya, siap. Siap. Terima kasih banyak, Pak Balgo. Siap, Pak Balgo, terima kasih banyak. Eee, saya akhirnya lewat, tidak sia-sia ya, sebagai teman sesama rekan sejawat, sebagai teman guru, akhirnya saya bisa menemukan beberapa cara, beberapa langkah untuk bisa dapat mengatasi permasalahan-permasalahan, yang ada terkait kenakalan anak-anak di peserta didik, murid di dalam kelas maupun di sekolah, Pak Balgo. Terima kasih banyak untuk saran, masukan yang sudah sangat bagus sekali Pak berikan kepada saya. Itu merupakan beberapa langkah atau strategi yang saya harus bangun, untuk bagaimana bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi kedepannya saya mungkin bisa melakukan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Pak Balgo sebagai sebuah pendekatan, langkah awal untuk bisa memangkas perilaku peserta didik supaya bisa berkurang, seperti itu. Jadi ini merupakan sebuah strategi yang sangat baik sekali, sangat gemilang. Terima kasih banyak Pak Balgo. Tidak sia-sia untuk hari ini saya melakukan sharing atau diskusi dengan Pak Balgo. Terima kasih banyak, Pak. Baik, Pak. Karena baik, Pak Balgo, terima kasih banyak. Baik, karena apa, sering ya, sering saya ketika mereka salah, saya pasti tegur. Saya tegur, saya kasih pendapat, saya kasih ceramah, segala macam, bahkan sampai marah. Nah, berkaitan dengan skala ini, kita berada di skala, angka 6, 6, 7, tetapi dengan adanya penyampaian dari Pak Balgo sekarang, ya ketika saya akan menerapkan, mungkin saya menerapkan strategi yang Pak berikan, saya bisa mencapai angka 10. Pasti Pak, 9 sampai ke 10 itu pasti. Artinya dengan langkah-langkah yang begitu bagus, saya pasti bisa. Ketika saya sudah berhasil untuk bisa mengatasi kenakalan-kenakalan anak-anak murid di sekolah, baik di sekolah maupun di dalam kelas, Pak. Seperti itu. Baik, Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Balgo.
Selamat siang, terima kasih banyak Pak Palko. Saya mohon izin pamit keluar ke di kelas, Pak. Selamat siang. Ya, siap Pak Palko. Selamat siang Pak Palko. Ya, Pak Palko minta maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Kebetulan saya ada perlu dengan Pak Palko. Kalau begitu ini saya bisa perlu dengan Pak Palko di Pak Palko punya ruangan sebentar. Saya ada keperluan sedikit tentang beberapa permasalahan. Saya mau curhat Pak Palko. Terkait ada beberapa permasalahan di dalam kelas terkait dengan siswa saya. Jadi mungkin Bapak kalau ada waktu sebentar atau sedikit, saya bisa minta waktunya untuk kita diskusi sebentar di Pak Balgo punya ruangan. Terima kasih banyak Pak Balgo atas waktu dan kesempatan yang sudah Pak berikan untuk saya, luangkan untuk saya. Jadi baik, terima kasih Pak. Eee, jadi begini Pak, eee, kebetulan, sudah hampir 1 bulan, artinya semenjak mulai dari tahun pembelajaran baru, ketika murid-murid kelas 11 yang awalnya anak ini ada beberapa murid mereka ini dulu di kelas 10 itu attitude atau sikapnya baik sekali. Nah, tetapi semenjak kelas 11 mulai dari tahun pelajaran baru sampai bulan ini ada beberapa siswa yang kelihatannya nakal sekali, nakal. Mereka itu sering alfa, bikin keributan di dalam kelas, sering ganggu teman, sering minta izin untuk keluar ke toilet itu bahkan 1 hari sampai setiap kali pembelajaran bisa sampai 3 kali keluar masuk di dalam kelas. Nah, saya ini sering tegur bahwa itu perilaku tidak baik, tapi anak-anak ini semakin saya tegur, semakin mereka semakin melawan. Jadi ini model kayak saya sebagai guru itu menjadi satu beban tersendiri Pak Balgo. Saya sebenarnya beban. Saya sudah lakukan refleksi selama ini bahwa kira-kira apa yang tidak saya lakukan untuk mereka, tetap tetap saja anak-anak ini nakal sekali. Sudah terapkan berbagai macam cara pun tetapi tetap tidak bisa, Pak. Jadi kebetulan karena pada waktu kosong, saya mau sharing. Kira-kira menurut Pak Paldo mungkin ada solusi atau cara untuk bisa bantu saya dalam mengatasi masalah-masalah anak murid di dalam kelas ini. Tolong ini karena kebetulan saya sudah tidak bisa urus anak-anak yang nakal ini. Kalau memang Pak Baldo ada waktu bisa bantu saya bersama-sama atasi anak-anak yang bermasalah ini. Mungkin seperti itu Pak Baldo. Iya Pak Baldo.
Siapa? Jadi, eee, setelah saya, apa, tanya ke mereka terkait kenapa kenapa anak sampai bisa begini, sering ditegur kamu tidak pernah mendengarkan, sering saya tegur malas makin bukannya berkurang perilaku seperti itu, malah lebih menjadi-jadi seperti itu. Kira-kira kenapa sampai kamu bisa begini? Eee, Setelah saya tanya, saya panggil mereka beberapa orang, saya tanya, "Kenapa anak kamu begini?" Nah, di situ mereka menjelaskan bahwa, eee, yang pertama terkadang rasa bosan, mereka bosan, bosan karena pembelajaran itu hanya di dalam kelas. Makanya setiap kali guru masuk monoton monoton di dalam kelas, yang berikut, ada pada mata pelajaran tertentu, sudah membuat mereka bosan. Jadi tidak ada kebebasan untuk, mereka itu bisa menikmati pelajaran. Yang berikut, eee, apa, setelah saya tanya, ada beberapa siswa lainnya mengatakan bahwa mereka itu kurang adanya perhatian karena memang faktor faktor, apa, mereka kadang di asrama tinggal sendirian, jadi tidak ada yang ngurus. Nah, hal-hal ini menjadi kendala, tetapi setelah saya kasih solusi, saya kasih saran bahwa tidak baik seperti itu anak, tidak baik. Tetapi mereka semakin 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 tidak artinya mereka di saat saya menjelaskan mereka mendengarkan, tetapi ketika setelah mendengarkan, ya itu yang tidak berubah, seperti itu. Jadi, di sini saya mungkin, minta kesediaan Pak Baldo, kalau memang ada cara atau solusi untuk bisa membantu saya mengatasi permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Karena, murid-murid yang saya bina saat ini memang sudah sangat keterlaluan, Pak, nakal sekali, mereka sangat nakal. Sudah semakin saya ajar, mereka mendengarkan, tetapi ketika setelah mendengarkan, bukannya perilakunya itu berkurang, tetapi malah bertambah bertambah nakal. Bahkan dari 3 orang, 4 orang, sering mereka mengajak teman-temannya juga melakukan hal yang sama. Akhirnya mengganggu proses pembelajaran. Seperti itu, Pak. Jadi mungkin Bapak di sini ada solusi, saya bisa minta tolong untuk Bapak membantu saya, kita sama-sama bisa mengatasi permasalahan yang ada, yang saat ini saya hadapi, Bapak. Seperti itu. Iya, Pak, memang itu betul. Itu betul, karena ketika saya lakukan pendekatan dengan beberapa siswa karena faktor itu tadi, ada beberapa siswa yang tinggalnya di asrama, yang berikut, siswa-siswa yang nakal ini hampir pada umumnya itu Pak Balgo, mereka itu orang tuanya sudah meninggal dan tinggal sama nenek, omanya di rumah. Yang berikut, faktor lingkungan. Bahwa saya sempat tanya, "Setelah pulang sekolah Nak, kamu buat apa? Kamu buat apa di rumah?"
bermain, malah masuk mau makan, tidur, seperti itu kebiasaan. Makanya tidak ada yang urus. Nah, di sini makanya saya ini bingung, Pak.